Saya absen dulu. Aryas Hakim hadir. Izin sedang sakit, Pak. Ada surat dokternya. Menyusul, Pak. Astri. Hadir, Pak. Kemudian lagi yang Orizati. Orizati belum hadir ya? Selanjutnya yang di Win Bandung. Adinda Maulida. Ahmad Fajar sebelum hadir. Tidak hadir. Alsya Amalia. Hadir, Pak. Alia Rahmadina. Hadir, Pak. Safitri Khodiria. Hadir, Bapak. Aulia Az-Zahra. Hadir, Bapak. Satu device sama Alsya. Deswita Putri. Hadir, Bapak. Di Prapitaning Tias. Hadir, Pak. Satu device sama Tia. Tika Khairun Nisa. Hadir, Bapak. Satu device sama Laya. Gita Puspita. Hadir, Bapak. Satu device sama Tia. Intan Aulia. Hadir, Bapak. Laila. Hadir, Pak. Nailani. Hadir, Pak. Nabila Nafisah. Hadir, Pak. Novanur Sofaria. Hadir, Pak. Salma Mawarni. Hadir, Bapak. Sarah Akila. Hadir, Pak. Silvani. Hadir, Pak. Syifa Putri. Tidak hadir. Tia Lestari. Hadir, Pak. Tia Lestari. Salsa Uktika. Hadir, Pak. Yang belum hadir Syifa Putri, Tindas sama Ahmad Fajar dan Orizati. Bapak maaf izin, Ahmad Fajar itu sinyalnya jelek Pak, jadi ini ikutan ke device Laya. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Izin juga Pak, Orizati udah hadir. Adinda belum ya? Adinda. Syifa Putri. Ini Adinda ya. Baik, ya meskipun online ya, yang dari Sunan Gunung Jati Bandung, yang mudah-mudahan menyimak ya dan memperhatikan ya kurang lebih 1 jam ini. Saya izin share screen dulu ya. Sudah muncul ya share screen-nya. Sudah muncul ya share screen-nya, teman-teman? Pak. Nanti kalau suaranya tidak terdengar jelas, nanti diinfokan aja ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan konduktometri ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukan praktikumnya ya.
di praktikum kimia analitik. Kemudian mungkin juga sudah disinggung juga dibahas di mata kuliah kalau di UIN Sunan Jati Bandung itu elektrometri ya. Kalau nggak salah udah ya. Pokoknya yang sama Bu Vina ya atau Bu Rizka mungkin. Jadi kita akan membahas terkait dengan ini ya salah satu klasifikasi dari metode elektroanalisis yaitu konduktometri. Berarti di sini ada kondukto dan metri berarti pengukuran yang didasarkan pada konduktansi ya. Nah, ini yang waktu itu ya. Nah, konduktometri itu berada di dia hanya satu ya. Jadi klasifikasi elektroanalisis kimia itu kan kemarin di awal tuh disinggung dibagi menjadi dua kan, yang antar muka, kemudian yang kedua ruah. Nah, konduktometri ini masuknya itu adalah metode elektrokimia ruah. Jadi metode elektrokimia ruah itu hanya satu yaitu konduktometri. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan potensiometri. Masih ingat potensiometri itu didasarkan pada apa? Potensiometri. Atau elektrokimianya dia sel volta atau sel elektrolisis potensiometri. Ya, mungkin ada yang menjawab atau lupa semua ini. Tidak ada yang menjawab ini. Sel volta ya kemarin. Kan elektrokimia kemarin dua ya, ada sel volta sama sel elektrolisis. Potensiometri itu elektrokimianya itu sel volta. Nah, untuk konduktometri juga sama, itu sel volta. Sel volta juga sama ya. Sama dengan potensiometri. Nah, nanti yang lainnya ada juga yang sel elektrolisis ya. Nah, ini ya. Yang metode analisis elektrokimia. Jadi konduktometri itu merupakan metode analisis elektrokimia non-faradik. Ya, tadi berarti ya bahwa metode analisis elektrokimianya itu adalah metode analisis elektrokimia sel volta atau non-faradik ya. Kalau yang faradik itu sel elektrolisis. Ingat ya di sel elektrolisis itu ada Faraday kan? Faraday 1, 2. Nah, kalau itu menggunakan sel elektrolisis berarti dia nanti faradik. Tapi kalau menggunakan metode sel volta itu non faradik, sama dengan potensiometri ya. Nah, pengukurannya ini didasarkan pada pengukuran konduktansi listrik larutan yang dengan kalibrasi sebelumnya. Jadi konsentrasi analitnya dapat ditentukan. Nah, nanti untuk metode konduktometri itu nanti perhitungannya menggunakan perhitungan stoikiometri ya. Nanti bisa konversi ya. Bisa dalam bentuk molaritas, mol dan lain sebagainya. Nanti tergantung ya nanti konversinya atau kita butuhkannya apa gitu ya. Nah, daya konduktansi bergantung pada jenis dan konsentrasi ion di dalam larutan. Nah, jadi daya konduktansinya atau konduktasi listriknya itu bergantung pada jenis dan konsentrasi ion di dalam larutan. Jadi semakin banyak ion-ion di dalam larutan, maka konduktansinya dia semakin besar juga. Jadi sekali lagi semakin banyak ion-ion yang ada di dalam larutan, maka konduktansinya dia semakin besar juga gitu ya. Teknik ini dapat digunakan jika diinginkan untuk mengikuti reaksi kimia. Kemudian teknik konduktometri ini digunakan untuk analisis kuantitatif larutan-larutan yang elektrolit. Jadi memang ini hanya bisa digunakan metode konduktometri ini adalah untuk menganalisis
larutan-larutan atau senyawa-senyawa yang elektrolit. Mungkin teman-teman sudah memahami ya di materi kimia dasar ya, elektrolit itu nanti berarti yang ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah kan. Nah, kalau yang non elektrolit larutannya itu tidak bisa dianalisis menggunakan metode konduktometri ini. Jadi syaratnya itu kan kalau elektrolit itu baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, nanti larutannya itu kalau dalam air itu akan terionisasi kan, jadi ion-ion kan ya, jadi ion-ion. Ini kan contoh misalkan HCl dalam larutan akan menjadi H plus Cl min kan, akan terionisasi. Nah, kalau yang terionisasinya sempurna berarti dia elektrolitnya kuat, kalau yang terionisasinya sebagian berarti dia lemah kan. Itu ya teman-teman sudah memahami ya di materi kimia dasar kan. Itu. Jadi berarti kan biasanya mengecek ya logam-logam kan. Logam kan bisa ionisasi ya dalam senyawa kan larut. Nah, ini tadi bahwa dasar dari analisis konduktometri itu adalah stoikiometri. Nah, stoikiometri juga kan teman-teman ya sudah menguasai dan mungkin sering juga ya menghitung ya terkait dengan stoikiometri. Tadi ya bisa dikonversi dalam mol, molaritas dan lain sebagainya. Itu ya, ini terkait dengan konduktometri. Dari sini bisa dipahami ya, bisa diikuti. Dan pasti mungkin beberapa sudah memahami karena sudah dipraktikumkan juga kan. Nah, ini kurang lebih tampilan kalau di prakteknya ya untuk melakukan analisis larutan atau analit dengan menggunakan metode konduktometri. Jadi ini yang di dalam wadah seperti gelas kimia ini isinya adalah larutan kan, larutan. Kemudian ini mah statif ya, pakai klem yang nantinya di sini pakai buret ya, pakai buret. Kemudian ini tuh bisa seperti ini ya, apa namanya, hot plate atau magnetic stirrer ya. Jadi nanti bisa dipanaskan atau bisa juga diputarkan untuk menghomogenkan kan, menggunakan di sini pakai stirrer. Nanti putar ya, nanti tergantung apakah suhunya dalam suhu ruang. Nanti kalau dalam suhu ruang nanti hot plate-nya ya tidak diaktifkan suhunya. Tapi kalau dibutuhkan suhu di 30 ya nanti tinggal di setting suhu 30, nanti tinggal ditambahkan di sini termometer ya. Karena kita harus mengecek suhunya di dalam larutan, bukan suhu alatnya. Biasanya berbeda ya. Suhu alat dengan suhu di dalam larutan itu pasti berbeda. Ada selisih biasanya. Kalau kita setting misalkan di dalam alat itu suhunya misal 50 derajat. Biasanya di dalam larutan itu tidak 50 derajat, biasanya lebih kecil dari 50 derajat. Maka baiknya memang di sini kalau memang memerlukan suhu ya tambahkan termometer mengatur sesuai dengan yang diinginkan. Kalau suhunya suhu ya tidak perlu menggunakan termometer. Kemudian nanti di sini dicelupkan elektroda ya. Elektrodanya ya tentunya di sini apanya sudah di dalamnya tuh ada elektroda kerja dan ada elektroda referensi yang kemarinnya cuman nyatu dalam satu alat gitu ya, sudah ada alatnya. Nah, ini alat konduktometernya. Alat konduktometernya. Jadi nanti tergantung kan nanti itu tergantung kebutuhan, nanti ada titernya kan. Diterasi lah seperti terasi. Jadi di scan resmi TPS nanti dicek apakah per mili atau per 0,5 mili, nanti kan akan mengalami perubahan nilai konduktivitasnya. Nanti di alat ya otomatis. Jadi tinggal teman-teman catat ya. Kemudian nanti dibuat grafik sampai nanti ketemu titik akhir titrasinya. Biasanya seperti itu ya kurang lebih. Jadi tetap kalau titrasi di konduktometri nanti sampai muncul titik akhir titrasinya. Nah, nanti tergantung papah tetesan titernya itu apakah per titerannya itu apakah per 0,5 mili atau per 0,1 mili atau per 1 mili dan
seterusnya. Tapi biasanya ya, yang kemarin juga sama di potensiometri, kalau kita biasanya 2 kali, kalau kita belum mengetahui, nah kita coba misalkan per 5 mili, nanti kelihatan tuh akan cekung. Kalau sudah ketemu daerah cekungnya itu antar berapa, baru nanti diperkecil lagi. Atau hanya per 1 mili, baru nanti diperkecil lagi per 0,5 mili atau per 0,2 mili. Seperti itu biasanya untuk menentukan. Tapi ada juga alat konduktometer yang langsung ke komputer. Jadi seperti menggunakan automatic titrator. Jadi dia otomatis netesnya itu kita bisa setting di alat per berapa mili. Jadi kita nggak usah netes manual. Kalau ini kan tetes, kita catat dulu berapa nilai konduktasinya. Tetes lagi manual, baru catat. Jadi kan kita buat grafik di Excel. Nah, ada juga alat konduktometer yang memang dia nanti otomatis. Penetesannya juga dia otomatis, ya, menggunakan sistem di dalam alat. Jadi apakah dia bisa diatur nanti di alatnya, apakah per 0,1 mili, per 0,5 mili, tetesannya gitu ya. Kemudian nanti setiap nanti netes per berapa milinya, akan otomatis grafiknya muncul di dalam komputernya ya. Grafiknya, dan nanti bisa disetting juga. Dia bisa berhenti kalau sudah di titik akhir titrasi secara otomatis. Nah, itu ada nanti atau lebih otomatis. Kalau ini kan manual gitu ya, tetesannya manual, kita catat di nilainya satu-satu di display di alat konduktometer. Itu ya kurang lebih ini alatnya. Nah, ini selanjutnya tadi ya terkait dengan kan bahwa konduktometer itu didasarkan pada konduktasi larutan. Apa itu konduktasi larutan? Ini kita baca dulu ya. Jika tegangan ditetapkan pada 2 elektroda platina, tetapi biasanya sudah otomatis nyatu seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu memang ada 2 elektroda, yaitu elektroda kerja dan elektroda referensi. Tapi dibuat satu di dalam elektrodanya ini. Di dalam alat dengan konduktometernya itu guys. Nah, ini jika tegangan diterapkan pada 2 elektroda platina, nah biasanya elektroda platina itu biasanya lembaran platina dilapisi dengan platina hitam. Itu ditempatkan dalam larutan elektrolit atau analit ya berarti ya, yang mau kita analisis. Suatu arus listrik akan ditransfer sebanyak yang sesuai dengan jumlah dan mobilitas dari ion positif dan negatif bebas yang ada dalam larutan. Itu ya. Jadi ketika contoh larutan HCl ya, HCl dilarutkan dalam air, nanti kan dia akan terionisasi menjadi H+, seperti itu ion positif, dan Cl- ion negatif. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi jika konduktasi tertentu, jika tegangan diterapkan pada elektroda platina, itu ditempatkan dalam elektrodanya ditempatkan atau dicelupkan dalam larutan elektrolit atau analit, suatu arus listrik akan ditransfer sebanyak yang sesuai dengan jumlah dan mobilitas dari ion positif dan negatif yang ada dalam larutan. Itu tadi ya, bahwa memang nilai konduktasi tadi bergantung pada tadi apa? Bergantung pada ini kan jenis dan konsentrasi ion di dalam larutan. Jadi semakin besar konsentrasi ion-ion di dalam larutan, maka dia semakin besar nilai konduktasinya kan. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus ada apa ya istilahnya? Ya, pergabungan. Nah, ini ada R sama dengan P dikali L ya, dibagi A besar. Ini dimana R ini adalah hambatan, P ini hambatan jenis, kemudian ini adanya di bawahnya. Kemudian L ini adalah jarak antar 2 elektroda dibagi dengan AA itu adalah luas elektroda.
Nah, kemudian ada lagi rumus bahwa K atau tetapan konduktasi itu sama dengan jarak antar dua elektroda dibagi dengan luas elektroda. Jadi nanti R itu bisa sama dengan P dikali K ya. Jadi karena L dibagi A itu, atau L dibagi A itu adalah K, maka R itu sama dengan P, bisa juga P dengan K. Nanti tergantung apa yang diketahui ya. Kemudian selanjutnya ada juga rumus L. Nah, ini adalah konduktasi. Satuannya itu adalah Siemens ya, S besar ya, atau Siemens. Sama dengan, jadi kalau konduktasi itu adalah berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi L ini berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi L sama dengan 1 per R. Berarti L itu sama dengan jika R-nya itu P dikali L dibagi A, kan nanti bisa dimasukkan menjadi rumusnya seperti ini kan. Nah, kemudian jika L-nya dibagi A sama dengan K, jadi rumusnya ini. Seperti itu ya. Jadi tinggal memasukkan rumus saja. Bisa dipahami ya ini rumus-rumus ini ya. Nah, selanjutnya konduktasi molar. Jadi memang tadi ya contoh HCl, berarti ion H plus ion Cl-. Nah, ion H itu mempunyai konduktasi molar, ion Cl- mempunyai konduktasi molar. Jadi ada beberapa contoh di tabel ya, beberapa nilai konduktasi molar pada beberapa ion, baik ion positif maupun ion negatif. Selanjutnya, nah ini konduktasi molar ya. Jadi tadi kembali lagi, mohon maaf ya, barusan ada sedikit gangguan. Tadi ya konduktasi molar itu tadi contoh HCl, H plus Cl-. Nah, H itu mempunyai nilai konduktasi molar. Cl- juga mempunyai konduktasi molar. Nah, ini ya, konduktasi molar. Konduktasi K merupakan konduktasi dari 1 cm kubik atau 1 cm kubik sama juga dengan 1 mililiter ya. 1 cm kubik sama juga dengan 1 mililiter. Kalau 1 desimeter kubik sama juga dengan 1 liter kan. Nah, kalau 1 cm kubik jadi sekali lagi konduktivitas K atau merupakan konduktansi dari 1 cm kubik atau 1 mili larutan elektrolit. Tergantung nanti larutan elektrolitnya apa ya. Jika 1 mili larutan mengandung 1 mol elektrolit, maka konduktivitas menjadi konduktivitas molar atau simbolnya seperti ini ya, A tetapi tidak ada ini ya. Nah, konduktivitas molar itu adalah kemampuan sebuah elektrolit atau sebuah ionnya untuk menghantarkan arus listrik. Tadi ya bahwa ion dari senyawa itu nanti akan mempunyai nilai konduktivitas molar. Jika konsentrasi atau C elektrolit dalam larutan dinyatakan dengan mol per liter, maka konduktivitas molar itu sama dengan 1000 dibagi konsentrasi. Konsentrasinya dalam molar atau mol per liter ya, molar atau mol per liter dikali dengan K. K itu tadi ya konduktasi jenis atau spesifik, Siemens per centimeter. Atau tadi juga bisa jabarkan K itu rumusnya adalah L dibagi A ya, jarak antar dua elektroda dibagi dengan luas elektroda. K itu kan ya, tadi di slide sebelumnya. Nah, ini kemampuan ion menghantarkan listrik berkurang ketika konsentrasi larutannya itu adalah bertambah. Kebalikannya berarti ya, kemampuan ion menghantarkan listriknya itu berkurang ketika konsentrasi larutannya bertambah. Ini ada pengaruh konsentrasi terhadap nilai L dan A. L itu tadi apa? L itu adalah konduktansi ya, dan A itu konduktansi molar ya. Kalau L itu konduktansi, kalau ini A itu konduktansi molar. Ini contoh.
yang atas itu KCl ya, yang B itu CH3COH. Kalau KCl itu kan antara asam kuat dengan basa kuat ya. K itu dari KOH, C itu dari HCl, asam kuat dengan basa kuat. Ini kurang lebih grafiknya konduktansi terhadap konduktansi molar. Kemudian yang kedua yang B itu adalah contohnya itu CH3COH, ini termasuk asam lemah ya, asam lemah. Ini kurang lebih grafiknya konduktansi molar atau konduktansi terhadap konduktansi molar ya. Nah ini nilai L itu bertambah dengan meningkatnya konsentrasi elektrolit. Nilai L ini ya, L itu yang ini ya, samping horizontal. Jadi nilai L itu bertambah dengan meningkatnya konsentrasi larutan. Kemudian nilai A berkurang dengan meningkatnya konsentrasi elektrolit. Nilai A-nya itu dia berkurang dengan meningkatnya konsentrasi ini ya, konsentrasi elektrolit. Pokoknya itu konsentrasi ya, ini konsentrasinya. Kalau L kan ini ya, nanti bisa dihitung kan kalau rumusnya ini kan, kalau konduktivitas molar ini rumusnya kan. Nah jadi nilai L itu bertambah dengan meningkatnya konsentrasi elektrolit. Tapi kalau nilai konduktivitas molar itu berbanding terbalik dengan konsentrasi elektrolit. Ini kan contoh kalau konsentrasi elektrolitnya dia 0, belum ditambahkan kan, ini nilai konduktivitas molarnya besar ya. Kemudian di konsentrasinya bertambah, misalkan segini lah ya. Ini kan makin turun ya. Pertama lagi konsentrasi elektrolitnya, maka konduktivitas molarnya dia semakin menurun gitu ya. Ini kalau elektrolit kuat rumusnya seperti ini. Elektrolit kuat. A sama dengan A0 dikurangi K dikali akar C atau akar konsentrasi. Di mana A itu tadi konduktivitas molar, kalau A0 itu adalah konduktivitas molar pada pengenceran K hingga. Kemudian dikurangi K itu tetapan ya yang tadi. Kemudian C itu adalah konsentrasi. Ini A0 itu, jadi nanti kalau dibuat jadi ion-ion, A0, A plus 0 tambah A min 0. Ini contoh penentuan nilai A0 ya tadi. A0 itu adalah konduktivitas molar pada pengenceran K hingga ya. Elektrit lemah. Nilai A0 elektrit lemah dapat ditentukan dari nilai A0 elektrit kuat ya. Contohnya ini asam asetat. Bisa ini asam asetat ya, A0 asam asetat antara asam asetat dengan Cl ya. Dengan asam kuatnya ini A0 HCl ditambah A0 CH3CONA dikurangi A0 NaCl. Berarti ini antara HCl sama ini ya dibuatnya dari sini. HCl kan kalau jabarkan jadi A0 H plus A0 Cl min ditambah ini CH3COO Na CH3COO min ditambah A0 atau A0 Na3 plus ya dikurangi A0 Na plus Cl min. Nanti Cl-nya kan saya coret ya. Dikurangi kan jadi habis. Juga jadi habis. Jadi nanti A0H plus A0 CH3COO min. Derajat disosiasi elektrolit lemah dapat diperkirakan dari nilai A elektrolit tersebut. Ini ya, derajat disosiasi sama dengan konduktivitas molar dibagi dengan
konduktivitas molar pada pengenceran tak hingga. Nah ini tadi ya, tabel konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga pada suhu ruang. Ini memang dilakukan oleh penelitian oleh ya ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, dirangkum, tapi mereka menggunakan pada suhunya suhu ruang. Ya, zaman dulu suhu ruangnya itu sekitar 25 derajat Celcius. Kalau sekarang kan beda-beda ya, di tiap daerah tuh ada yang 25, ada yang 20, kurang lebih kan suhu ruang tuh 25 derajat Celcius. Nah ini ada beberapa yang sudah dihitung oleh para ilmuwan peneliti sebelumnya. Ini beberapa contoh kation, H+, Li+, kemudian ini nilai apa namanya? Lambda 0 ya, lambda ya, lambda 0. Artinya lambda pada pengenceran tak hingga kan ya, pada pengenceran tak terhingga. Kemudian ini bawah kan ada beberapa contohnya. Kemudian ini kolom yang ketiga contoh beberapa anion, ada OH-, F-, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanannya dia ada lambda 0 yang ion negatif ya, nilai-nilainya. Gitu. Nah ini kita bisa lihat di sini. Contoh kalau HCl dengan NaCl, HCl dengan NaCl, kira-kira akan lebih besar mana nilai konduktivitas molarnya? Coba. HCl dengan NaCl, contoh. Kira-kira akan lebih besar mana konduktivitas molarnya? Atau konduktansi larutannya? Dengan konsentrasi yang sama. Misalkan HCl-nya itu 0,1 molar. Kemudian NaCl-nya juga 0,1 molar. Kira-kira konduktansinya akan lebih besar yang mana? Coba, bisa dilihat di tabel ini. HCl dan NaCl. Coba. Ini kan H+ nilai konduktivitas molar pada pengenceran tak hingga. Itu 349,8. NaCl, Na+ itu 50,1. Kira-kira kalau HCl dengan NaCl akan lebih besar mana konduktansi larutan? Ada yang jawab? Tes, halo? HCl, Pak. Berarti konduktansi larutannya atau konduktivitas molarnya itu akan lebih besar HCl, akan jelas ya. Kenapa? Karena ya kan kalau Ca-nya sama ya, baik Cl dari, karena kan tadi konsentrasinya sama 0,1 molar. Berarti ya ion Cl-nya nilainya sama ya, 76,4 ya, konduktivitas molar tak hingga. Kalau H+ itu kan 39,8, Na+ itu 50,1. Jauh ya lebih besar H+ konduktivitas molar tak hingganya. Maka konduktansi larutan atau konduktivitas molarnya itu pasti akan lebih besar larutan HCl dibandingkan dengan larutan NaCl. Kebayang ya? Ini bisa dilihat dari nilai ion. Itu dengan catatan ya dengan konsentrasinya sama. Tapi kalau nanti konsentrasinya berbeda ya nanti kan beda lagi perhitungannya. Beda lagi. Nah kemudian selanjutnya tadi ya bahwa sama ya seperti yang di potensiometri untuk menentukan konsentrasi analit yang kita butuhkan memang ya dilakukan titrasi ya, sama juga dengan kayak potensiometri gitu ya. Seperti itu.
Ini ada titrasi konduktometri. Sebentar ya. Sejauh ini suara saya masih cukup terdengar, jelas. Selanjutnya adalah titrasi konduktometri. Kira-kira prinsipnya apa? Kalau di titrasi konduktometri ya tentunya ya memanfaatkan pengukuran konduktansi untuk menentukan titik ekivalen titrasi ya. Tadi sedikit sudah dijelaskan kan pada tadi awal ya. Jadi prinsip dari titrasi konduktometri ya, prinsip dari titrasi konduktometri bahwa apa namanya? Jadi nanti kan pasti penambahan suatu larutan ya di bagian kan nanti di sini ada larutan elektrolit atau analit, kemudian nanti di dalam uret itu kan ada larutan yang nantinya akan diteteskan ya, apakah per 0,1 mili, per 0,5 mili, atau per 1 mili ya, tergantung nanti. Nah, penambahan suatu elektrolit terhadap larutan elektrolit lain, jadi penambahan suatu elektrolit di dalam uret ke sebenarnya bisa pakai buret atau yang lain, tapi biasanya menggunakan buret ya biar lebih mudah. Bisa juga menggunakan pipet volume atau pipet ukur ya, cuman nanti ya agak ini juga ya. Ini biasanya menggunakan buret biar nanti tinggal tetes, tutup gitu kan. Tapi kalau tadi menggunakan alat yang otomatis ya tinggal di setting, otomatis nanti dia akan bekerja, kita klik start, dia bekerja sampai nanti ketemu titik akhir ekivalennya. Baru dia akan otomatis berhenti sendiri. Ada yang seperti itu lebih mudah. Ya, jadi penambahan suatu elektrolit terhadap elektrolit lain di bawah kondisi yang tidak terlalu merubah volume akan merubah konduktansi lautannya ya. Saya kira lagi ya. Jadi penambahan suatu elektrolit terhadap lautan elektrolit yang lain itu di bawah kondisi yang tidak terlalu merubah volume, akan merubah konduktansi larutan dengan atau tanpa reaksi ionik gitu ya. Tetapi jika tidak ada reaksi ionik tadi seperti penambahan garam sederhana pada yang lainnya, maka konduktansi akan sedikit meningkat. Gitu ya. Kebayang nggak? Ini sekali lagi bahwa penambahan suatu elektrolit dengan larutan elektrolit yang lain ya di bawah kondisi yang tidak terlalu merubah volume, akan merubah konduktansi larutannya dengan atau tanpa reaksi ionik. Nah, jika tidak ada reaksi ionik seperti penambahan garam ya sederhana pada yang lainnya seperti kalium klorida terhadap natrium nitrat, maka konduktansi akan sedikit meningkat gitu ya. Jika terjadi reaksi ionik, ketika penambahan elektrolit lain tersebut, maka konduktansinya itu bisa naik ataupun turun gitu ya, Sepertinya nanti dalam penambahan suatu basa terhadap asam kuat. Jadi tergantung ya, bisa jadi menurun, bisa jadi naik. Tergantung nanti kebayangkan ya. Jadi kalau di dalam wadah ini ya, contoh misalkan asam kuat kemudian terisi dengan basa lemah kan nanti kelihatan ya apakah naik atau turunnya. Tadi tergantung dari nilai ion dari konduktivitas molar tadi ya yang tadi tersebut. Jadi itu ya. Jadi prinsip konduktivitas atau prinsip dari titrasi konduktometri ya. Konduktometri itu substitusi ion dengan konduktivitas tertentu oleh ion lain yang konduktivitasnya berbeda. Jadi
prinsip dari titrasi konduktometri. Konduktometri ini, titrasi konduktometri ini yaitu substitusi ion. Jadi apa ya, substitusi itu ya pergantian ion ya, pergantian ion dengan konduktivitas tertentu dengan ion lain yang konduktivitasnya berbeda. Kalau konduktivitasnya sama ya tidak akan terjadi perubahan ya. Tapi kalau ini harus dengan konduktivitas yang berbeda. Seperti itu ya, kurang lebih prinsipnya ya. Nah ini contohnya ya, contoh titrasi HCl dengan NaOH. HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Nah, ketika dalam larutan kan HCl itu antarionisasi menjadi H+ plus Cl-, NaOH itu Na plus OH-. Nanti akan menjadi larutan Na plus Cl- plus air atau H2O. Ini ya. Ini kurang lebih grafik ya antara kurang lebih nanti grafiknya itu antara asam kuat dengan basa kuat. Jadi ini sumbu yaitu konduktivitas listrik atau lambda ya. Kemudian sumbu X itu volume asam yang ditambahkan per sentimeter kubik atau per mili. Tapi nanti tergantung kebutuhan kan. Sekali lagi, jadi biasanya kalau kita belum tahu menentukan, contoh kita mau mentitrasi HCl dengan NaOH, kan? Nah, berarti kita harus tahu perkiraan dia akan ada di titik ekivalennya itu di volume berapa kan? Nanti tergantung konsentrasi dari HCl dan NaOH. Lebih enaknya itu konsentrasinya sama, biar nanti bisa ketahuan. Tapi kan kalau sampel yang kita belum tahu konsentrasinya kan agak repot. Nah, biasanya beberapa kali untuk menentukan ekivalen tuh. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebelum kita per 0,1 mili, kan misalkan kalau kita dari awal per 0,1 mili, ternyata titik akhir atau titik ekivalennya di volume 10, kan tuh berapa kali tetes kan tuh sama. Jadi kita bisa coba dari 1 mili dulu, kan per mili, per 1 mili. Jadi kelihatan tuh di daerah pas berapa mili, baru tuh bisa kalau pengen lebih akurat lagi, dicoba nanti antara misalkan contoh titik ekivalennya di volume 10 mili. Nah, berarti nanti kita coba di titrasi lagi menggunakan penetesannya yang lebih rendah, misalkan 0,1 antara 8 mili sampai 12 mili misalkan. Jadi diatur seperti itu maksudnya. Bayang ya, ini contohnya ya. Nah ini kan tadi ya bahwa H plus Cl- akan kan H plus Cl- ditambah juga NaOH, Na plus OH-. Kemudian gimana? Ini kan volume asam yang tambahkan. Jadi nanti HCl-nya itu di dalam buret kan, HCl dalam buret, NaOH-nya di dalam NaOH-nya di dalam ini, di dalam wadah. Ketika HCl-nya belum diteteskan, berarti di dalam wadah ini, contoh misalkan gelas kimia, berarti hanya ada ion Na plus OH-. Ketika diteteskan HCl, otomatis nanti kan di sini ya masih dominan ionnya itu Na plus OH-, kemudian ada H plus Cl-, tapi karena baru tetes misalkan kan, atau baru 1 mili ya dominannya Na plus OH-. Tapi sebagian nanti Na plusnya dia akan ikatan ya atau ya dengan Cl-. Kemudian
H plusnya dengan OH min menjadi H2O. Tetes demi tetes terus awalnya nilai konduktivitas sebelum diteteskan HCl itu tinggi, kemudian diteteskanlah tetes demi tetes HCl kan, misalkan 1 mili turun jadi segini, 2 mili turun, 3 mili turun, sampai nanti menemukan titik ekivalen. Titik ekivalennya misalkan di sini di volume 10. Nah, nanti akan jenuh kan berarti ya, si Na ini teh titrasi HCl ya, titrasi HCl dengan NaOH. Berarti NaOH yang ada di buret ya. NaOH yang ada di buret kan ya, betul nggak? Ya betul ya. NaOH yang ada di buret. Ya. Jadi kebaliknya, jadi di sini HCl kan ini volume asam yang, oh ya benar-benar, volume asam yang ditambahkan. Nah nanti kalau sudah jenuh, nah nanti akan naik kembali. Tadi kan terus ya ditambahkan jadi di sini ya titrasi HCl dengan NaOH ya, titrasi HCl dengan NaOH berarti di sini HCl-nya, NaOH-nya di buret ya, HCl-nya ada di wadah. Balik berarti ya, di sini awalnya H plus Cl min, ketika ditereskan 1 mili berarti akan nanti ada ion Na plus plus OH min ya, ke dalam sini nanti akan berikatan dengan tadi Na plus dengan Cl min, H plus dengan OH min, terus sampai titik ekivalen. Lama kelamaan kan ini Cl minnya mobilitasnya akan lebih rendah kan, karena terus ditambahkan OH min, maka mobilitas Cl min dia akan semakin rendah kan. Kemudian setelah titik ekivalen OH min dia akan mobilitasnya lebih tinggi karena kan sudah jenuh ya di ion Cl minnya kan, OH minnya tinggi, mobilitasnya makan tinggi. Itu kurang lebih ya. Nah, itu rumus dari konduktansi terkoreksi. Konduktansi terkoreksi itu V besar ya, volume sampel ditambah dengan V kecil volume titran dibagi dengan volume titran dikali dengan konduktasi terbaca. Jadi nanti kita tahu di dalam sini volumenya berapa, kemudian nanti pada titik ekivalennya dia di volume berapa titrannya. Kemudian dikali dengan titik ekivalen konduktansi yang terbaca dalam alat konduktometer itu berapa nilainya. Itulah konduktansi terkoreksi. Itu ya. Nah, kemudian beberapa titrasi ya di konduktometri itu ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kemudian ada asam kuat dengan basa lemah dan seterusnya. Ini titrasi yang pertama asam kuat dengan basa kuatnya. Ini bisa dilihat seperti yang tadi sudah contohkan ya, mirip. Bisa dilihat grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini nilai konduktivitas sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu volume titran yang ditambahkannya, berapa volume titran yang ditambahkan. Tadi ya contoh misalkan ini antara asam kuatnya HCl dengan basa kuatnya NaOH. Jadi asam kuatnya HCl itu ada dalam wadah ya, di misalkan gas kimia, kemudian basa kuatnya di buret ya, yang nanti akan sebagai titrannya ya, dia yang meneteskan per berapa mili. Nah, ini kurang lebih
bisa kurang lebih seperti tadi ya. Ya, pada saat HCl saja belum diteteskan atau belum ditambahkan titran atau NaOH, konduktivitasnya tinggi kan. Nah, kemudian ditambahkan misalkan 1 mili, nah, konduktivitasnya dia menurun, tambahkan lagi 2 mili, menurun, nanti sampai dia di titik ekivalennya, sampai paling bawah menurunnya yang nantinya dia akan naik lagi. Kenapa tadi naik lagi? Itu ya, ketika diteteskan OH-, otomatis kan mobilitas dari ion Cl-nya itu kan akan lebih rendah terus kan, sampai dia Cl-nya mobilitasnya tidak ada ya karena sudah jenuh. Maka ketika terus tambahkan NaOH, terus kan Na plus OH- akan terus makin banyak kan. Maka setelah titik ekivalen nanti OH-nya dia mau mobilitasnya maka akan lebih tinggi gitu kan. Terus seperti itu. Tadi sudah jelaskan ya. Ini yang pertama memperlihatkan bahwa setelah NaOH berlebih, artinya sudah melewati titik ekivalen, maka konduktivitasnya dia akan naik lagi karena daya hantar OH- jauh lebih besar dari Cl- dan Na+ ya. Seperti yang tadi yang dijelaskan. Jadi mobilitasnya lebih tinggi dari OH-. Kemudian yang kedua, profil tersebut tidak ada patokannya karena memang masing-masing ion itu mempunyai daya hantar yang berbeda-beda. Tadi ya tergantung nanti dengan senyawa apa atau lautan apa, pasti nanti akan berbeda. Antara asam kuat yang lainnya dengan basa kuat yang lainnya nanti akan berbeda ya titik akhir atau titik ekivalen. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan bahwa titrasi dalam keadaan sangat encer, baik analit maupun titrannya akan lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan larutan yang pekat. Yang perlu diperhatikan bahwa titrasi dalam keadaan sangat encer, baik analitnya yang mau kita analisis maupun titrannya itu akan lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan larutan yang pekat. Jadi memang biasanya ya menggunakannya itu 0,1 molar, 0,5 molar, 0,01 molar. Tidak sampai konsentrasi misalkan 2 molar, 3 molar. Itu biasanya kalau semakin pekat itu akan tingkat akurasinya semakin rendah. Maka biasanya nanti untuk membuat deretnya itu dengan konsentrasi yang rendah, ketika nanti analitnya itu kemungkinan konsentrasinya tinggi, maka biasanya dilakukan pengenceran, supaya nanti lebih akurat dibandingkan dengan dia pekat gitu. Kalau tadi analitnya itu pekat, maka kita perlu dilakukan pengenceran gitu ya, pengenceran. Nah ini kurva dengan garis terputus adalah perubahan konduktivitas ion H+ dan ion OH- sebelum nanti dikoreksi oleh adanya ion Cl- dan ion Na+. Jadi rumus konduktasi koreksinya ini ya, terkoreksi. Sedangkan kurva yang garis penuh, kurva baik yang merah ataupun yang hitam, itu perubahan konduktivitas lautan berdasarkan tabel daya hantar spesifik ion Cl lebih kecil sehingga harga konduktivitas molarnya sesuai dengan rumus yang tadi ya. Kan ada tuh nilai-nilai konduktivitas molarnya ini. Nah, ini selanjutnya bentuk grafik titrasi asam kuat dan basa lemah. Ini kurang lebih seperti ini. Ini bentuk titrasi asam lemah dengan basa lemah. Kemudian ini asam lemah dengan basa kuat kurang lebih seperti ini. Kemudian ini selanjutnya titrasi pengentapan. Nanti ditugaskan ya, kenapa tugas ya, grafiknya titrasi asam kuat dengan basa lemah seperti ini, titrasi asam lemah dengan basa lemah seperti ini, kemudian titrasi asam lemah dengan basa kuat seperti ini.
dan juga literasi pengendapan. Ada berapa kira itu? 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti ditugaskan nanti teman-teman presentasi ya, presentasi kenapa masing-masing grafik bentuknya seperti ini ya. Yang pertama, literasi asam kuat dengan massa lemah, asam lemah dengan massa lemah, asam lemah dengan massa kuat, dan literasi pengendapan. Dijelaskan. Ini mungkin beberapa penggunaan ya, penggunaan dari konduktometri ya, metode konduktometri. Yang pertama untuk indikator analisis kuantitatif literasi volumetrik. Tapi memang ya ini kurang banyak diminati. Kemudian dapat juga mengatasi masalah indikator zat warna yang kurang tepat. Biasanya literasi ya kan ada yang menggunakan indikator ya, kalau yang manual itu bisa digunakan menggunakan metode konduktometri. Kemudian banyak juga digunakan untuk kontrol pembuatan air bebas mineral atau aqua demineralisasi yang konduktivitasnya 5 kali 10 pangkat min 4 ohm per cm. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk detektor pada analisis logam tadi ya, logam, kation, atau anion ya, dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Biasanya juga digunakan ya untuk detektor pada analisis ini. Kromatografi cair kinerja tinggi itu HPLC kan, nah itu biasanya detektornya ya ini, metodenya konduktometri. Kemudian juga bisa juga detektor atau indikator pengerahan limbah industri. Ini kurang lebih beberapa penggunaan dari konduktometri. Mungkin sampai di sana ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Dari saya cukup, Pak. Tugasnya yang tadi ya, literasi asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa lemah, asam lemah, basa kuat ya, dan literasi pengendapan. Kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Mungkin untuk pertemuan pengganti yang minggu lalu, misalnya hari apa ya, kecuali hari Rabu. Saya hari Rabu, kalau besok rasanya nggak bisa. Kamis atau Jumat, bisa nggak kira-kira? Hari Kamis atau Jumat, nanti diinfokan lagi di grup ya, apakah hari Kamis atau Jumat ya. Kalau tidak yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.